Kita akan mendengarkan tausiah dari para ulama, para kiai, para ajengan, para habaib. Mudah-mudahan dengan bekal daripada amanat, nasihat, ilmu yang akan kita dapatkan malam ini, mudah-mudahan wiroh perjuangan kita makin meningkat. Siap kita berjuang? Siap satu komando? Takbir! Sallu ala nabi. Selanjutnya, untuk mubalik yang pertama, kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Irfan dari Lembaga Dakwah Persaudaraan Pusat. Kepada beliau kami persilahkan. Afwan, untuk mubalik yang pertama kita persilahkan kepada Al Habib Idrus bin Ali Al Habsyi, Wasekum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Fa alaihi falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du, hadratul mukarram wal muhtaram, kepada para alim ulama, para asatid, wabil khusus guru kita al mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ma'sum Hasan sebagai penasehat DPD FPI Jawa Barat, mata'anullah bituli hayati wa nafa'na bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Begitu juga guru kita Akhina Al Habib Zaki Al Idrus, Ketua DPD FPI Jawa Barat beserta staf jajarannya, beserta kepengurusan Jawa Barat baik dari tingkat DPD maupun DPRA. Begitu juga Akhina Ustadz Muhammad Irfan yang menemani saya dari Jakarta. Juga salam penghormatan khusus kami sampaikan segenap kepada hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini, muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan kita hadir di sini, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita. Allah berikan kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah anugerahkan kita yaitu pemimpin yang baik, yang benar, yang adil. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak ada yang kita jadikan patut contoh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad kita jadikan suri tauladan dari berbagai macam aspek-aspek kehidupan. Tidak lain dan tidak bukan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad kalau kita nggak mengenal pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu mereka para alim ulama. Siapa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Nabi katakan, aku tinggalkan kepada kalian ini dua perkara yang sangat besar, yang sangat berat, yang ini tidak akan terpisah sampai hari kiamat, sehingga nanti bertemu aku di telaga Kautsar. Apa dua perkara tersebut?
yaitu Al-Qur'anul Karim, dan yaitu Ahlul Bait min dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Apa kata Allah? Katakanlah ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad kepada engkau punya umat, sesungguhnya aku tidak meminta upah balasan terhadap yaitu jasaku. Saya mau tanya, jasa Nabi Muhammad besar atau tidak? Besar atau tidak? Nabi nggak minta upah kepada kita, Nabi nggak minta balasan, kecuali kata Allah, yaitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa lagi? Mereka para alim ulama, yaitu para alim ulama yang dimana ulama adalah pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu alhamdulillah pada malam hari ini kita yaitu mengokohkan, kita siap di bawah komando Habib Rizik Syihab. Betul atau tidak? Habib Rizik Syihab tidak hanya sebagai dzurriyyah Nabi, tapi beliau juga sebagai orang yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Habib Rizik seorang ulama yang istiqomah, dan juga yaitu ulama dari dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yaitu beliau sebagai dzurriyyah Nabi, dan beliau nggak cuma dzurriyyah Nabi, tapi beliau juga yaitu ulama pewaris mengemban ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kalau kita cintai dua-duanya Pak Bu, kita cintai yaitu mereka Ahlul Bait Nabi yang istiqomah, darah daging Nabi yang istiqomah kita ikutin, dan juga kita cinta kepada ulama kita yang istiqomah, kita cinta kepada kiai kita yang istiqomah, kita cinta kepada ajengan kita yang istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Manhajul Istiqomah yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, apa kata Habib Utsman? Kalau kita cinta kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita 4 anugerah ibadah Allah. Apa yang pertama? Allah sambungkan kita cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sambungkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apa? Dengan sebab kita mengikuti ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pantas Imamul Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imamul Ghazali? Imamul Ghazali mengatakan bahwasanya kita jangan duduk sembarang kepada mereka yang punya ilmu, kecuali kita lihat di mahal. Maaf, orang pintar banyak tapi sedikit orang benar. Betul atau tidak? Ilmunya banyak, ilmunya pintar, gelarnya profesor, doktor, S1, S2, S3, sampai skendol sekalian. Profesor, doktor, wah belakangnya BSc. Apa itu BSc? Belum seperti cebok kali itu. Orang pintar banyak tapi sedikit orang yang benar. Kita krisis orang yang benar ibadah Allah. Orang pintar banyak, hafal Quran banyak, hafal hadis banyak, jago baca kitab, tapi belum tentu mengamalkannya. Tapi belum tentu yaitu mereka yaitu mengamalkannya. Nggak usah jauh-jauh. Iblis, kenal iblis? Iblis ribuan tahun di sorga. Iblis ribuan tahun di sorga. Iblis mempunyai ilmu, tapi dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam diri iblis ada kesombongan. Di dalam diri iblis yaitu nggak mau tunduk kepada kebenaran. Iblis tahu ini benar tapi dibilang salah. Iblis tahu salah dibilang benar. Makanya nggak heran kalau ada orang pintar tapi menyimpang, nggak heran. Maaf, iblis itu alumni sorga. Alumni sorga, ribuan tahun di sorga, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, banyakkah mereka yang punya ilmu tapi ngikutin jejak iblis? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati nih, hati-hati. Maka dari itu apa kata Imamul Ghazali? Jangan sembarang kita yaitu pilih yaitu ulama,
Jangan sembarang kita duduk sama orang yang punya ilmu, kita lihat dulu nih orang benar atau tidak. Makanya kita yakin alhamdulillah kita yaitu mengikuti komando imam besar kita Habib Rizik, insya Allah tidak diragukan lagi keistiqomahannya. Betul atau tidak? Apa kata Imam Al-Ghazali? La tajlisu inda kulli alim illa alim yad'ukum minal khams ilal khams. Jangan engkau duduk kepada orang yang alim, kata Imam Al-Ghazali, kecuali engkau melihat orang alim tersebut yang mengajak kepada kita dari 5 perkara ke 5 perkara. Apa? Yang pertama, orang alim tersebut yada'ukum ilal yakin, mengajak kepada kita untuk kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita duduk kepada mereka orang-orang yang berilmu, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahkan kita rasa takut kita kepada Allah, yang dimana ibadallah yang gak ada kita takutin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama yang istiqomah, ulama yang gak takut dicaci maki, ulama yang gak takut difitnah, ulama yang tidak takut diintimidasi, ulama yang tidak takut miskin, tapi ulama tersebut hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam kita punya guru Al-Habib Rizik bin Syahab. Bagaimana kita lihat beliau berbagai macam tantangan cobaan dilalui, betul atau tidak? Beliau difitnah, beliau dicaci maki, bahkan beliau harus pindah, harus yaitu ngungsi dari negerinya tercinta, harus hijrah ke Mekah selama 3 tahun setengah. Karena kenapa? Dizolimin ibadallah. Beliau difitnah, beliau dicaci maki, dicari-cari permasalahannya. Gak sampai di situ, 3 tahun setengah begitu beliau pulang, cobaan gak sampai di situ ibadallah. Cobaan gak sampai di situ, beliau ketika pulang dicari-cari kesalahan, dimasukkan penjara. Insya Allah, dengan alasannya menyebarkan hoak, ya, alasannya seperti itu. Saya mau tanya, pejabat banyak kah itu bohong? Banyak apa enggak pejabat? Banyak atau tidak? Ada dulu kampanye 2019, katanya masyarakat Rempang pengen disertifikatin, tahu-tahu jadi pindahin. Itu bohong atau enggak tuh? Insya Allah. Insya Allah. Tuh kita lihat ibadallah, gak sampai di situ. Habib Rizik dicari-cari kesalahannya, cuman gara-gara bikin maulid di alasan kerumunan, di penjara kena pasal. Alhamdulillah saya ngikut juga. Insya Allah. Alhamdulillah. 8 bulan kami di sana. Saya mau tanya, dulu zaman corona, giliran pejabat bikin kerumunan ditangkap apa kagak? Itu dicari-cari kesalahannya ibadallah. Gak sampai di situ. Bagaimana Habib Rizik organisasinya dibubarkan? Tapi alhamdulillah ketika dibubarkan muncul lagi FPI yang baru. Maklum FPI orang kaya, mobil dibajak ada lagi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena kenapa? Tujuan kita bukan untuk mencari dunia, tujuan kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu ta'ala. Puyeng dulu nih FPI dibubarin makin banyak nih. Insya Allah. Gak sampai di situ, bagaimana pengawal beliau 6 laskar kita yang akhirnya menjadi syahid. Itu cobaan yang besar, betul atau tidak? Itu cobaan yang besar. Apa kata Habib Rizik di dalam penjara Bareskrim? Saya itu mendengar, saya di dalam sana. Habib Rizik mengatakan, saya tidak pusing FPI dibubarkan, saya nggak pusing FPI dibubarkan, saya nggak pusing di penjara. Tapi yang saya pikirkan, umat jangan berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ibadallah. Takbir. Ini ulama yang istiqomah, kata Imam Al-Ghazali, yang mengajak kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, cari ulama yang bagaimana, yang mengajak kita yada'ukum ilal ikhlas, mengajak kita kepada keikhlasan. Apa itu ikhlas? Dalam keadaan apapun tetap istiqomah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang difitnah kuat, dicaci maki kuat, diintimidasi kuat, tapi giliran dapat rayuan dunia, dapat harta, ditawarin jabatan, jadi menteri, jadi wakil, jadi komisaris
komisaris, maju tak kentar membela yang bayar. Betul atau tidak? Insya Allah. Atau sebaliknya mendapatkan rayuan dunia dia kuat, dia nggak tergiur sama dunia, tapi ketika mendapatkan tantangan dakwah dia tidak berani mengambil resiko. Ibadah Allah, orang yang istiqomah, orang ketika dalam keadaan pun tetap yaitu menyuarakan kebenaran. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi itu semua. Ibadah Allah, Nabi Muhammad difitnah, dicaci maki, diintimidasi, bahkan ingin dibunuh. Tapi semakin kuat dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi bagaimana memperjuangkan Islam. Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal bin Rabah dijemur di bawah terik matahari. Insya Allah, ini mataharinya bukan matahari Tasik, ini matahari Saudi, ini panasnya. Kita aja sekarang panasan, betul apa enggak? Bilal bin Rabah dijemur, disiksa, dicambuk, ditindikan batu yang besar untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi semakin Bilal terkena siksaan, semakin kuat Bilal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak sampai di situ. Bagaimana sahabat Nabi yang bernama Amr bin Yasir? Amr bin Yasir disiksa, ayahnya disiksa, ibunya disiksa. Bahkan gak sampai di situ. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal memaksa untuk Amr bin Yasir untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, ibunya yang bernama Sumayyah akan dibunuh. Ketika Amr bin Yasir, kita bisa pikir, ibu kita disiksa depan mata kita bagaimana? Amr bin Yasir ketika itu lemas bukan karena takut dia disiksa, bukan, tapi gak tega ibunya diperlakukan disiksa luar biasa. Ketika sang ibu melihat anaknya yang menangis, lalu sang ibu tersebut yang bernama Sumayyah, apa kata Sumayyah? Ya waladi ya Amr, wahai anakku Amr, demi Allah ibu tidak ridho engkau khianati Nabi Muhammad SAW. Wahai anakku, jangankan satu nyawa, andai kata Allah berikan aku 1000 nyawa, aku infakkan nyawaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ada apa-apanya dibanding sahabat Nabi, betul atau tidak? Nggak ada apa-apanya. Maka dari itu kita malu sebagai umat Nabi Muhammad menukarkan akidah kita cuma hanya urusan dunia. Kita tahu ini pemimpin yang zalim tapi masih kita pilih. Kita tahu itu orang nggak benar tapi cuma gara-gara iman bi aplopihim. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang betul-betul aja lo kena serangan pajak 50.000 diambil juga. Insya Allah. Sahabat Nabi seperti itu, ibadah. Dan sampai di situ, bagaimana Rasulullah SAW ini seorang pemimpin yang luar biasa. Nabi Muhammad ditawarkan harta, ditawarkan wanita, ditawarkan jabatan untuk stop dakwah Islam, tapi Nabi tolak. Apa kata Nabi Muhammad? Jangankan harta, tahta, wanita, law wada'u samsa 'alal yamini wal qamara 'alal yasiri ala an atrahadul amr wallahi ma fa'altu. Masya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Andai kata mereka berikan matahari di tangan kananku, andai kata mereka letakkan matahari di tangan kananku, dan mereka letakkan bulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan dakwah, demi Allah tidak pernah aku lakukan sampai Allah memenangkan aku atau aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Itu seorang pemimpin yang luar biasa. Nabi cinta sama kita, makanya kita malu. Kita malu karena kenapa? Suka duka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya kita sakit Nabi Muhammad, betul atau tidak? Malu kita, ibadah Allah. Jangan kita arogan, mentang-mentang kita punya kekuasaan terus kita arogan. Jangan mentang-mentang kita punya segalanya, yaitu kita berani yaitu menzolimi umat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, menzolimi umat Nabi Muhammad berarti menyakiti Nabi Muhammad SAW.
Jangan harap kita masuk surga kalau kita nggak dapat syafaat Nabi, betul atau enggak? Nggak seberapa amal ibadah kita. Kita ini masuk surga lantaran rahmat Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bangga kita sholat kita, jangan bangga dengan puasa kita, jangan bangga dengan zikir kita. Kita yaitu bisa masuk surga rahmat Allah dan bisa mendapatkan rahmat Allah karena syafaat baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana Nabi bersabda dalam satu hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya setiap para nabi mempunyai doa pamungkas, dan setiap para nabi doa pamungkasnya sudah dikeluarkan, kecuali doa pamungkas aku simpan di hari kiamat untuk menolak umatku. Subhanallah. Cinta nggak kita kepada Rasul? Insya Allah. Nggak sampai di situ. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan masuk surga terlebih dahulu, surga Allah haramkan kecuali Nabi Muhammad yang masuk lebih dahulu. Ketika Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu, ketika itu Nabi kayak kurang senang. Nabi terasa kurang senang. Bukan kurang senang dengan kenikmatan surga, ada beban pikiran Nabi Muhammad. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, ya Habibi, wahai kekasihku, apakah surga kurang nikmat sehingga engkau seakan-akan mempunyai pikiran beban? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, kalau engkau izinkan, aku minta sesuatu kepadamu. Apa? Aku ingin keluar dulu dari surga, pengen melihat umatku di padang mahsyar. Insya Allah. Nabi udah di surga, keluar dulu ngeliatin kita. Pejabat sekarang beda, udah masuk lupa. Betul ya kagak? Betul ya kagak? Betul. Ente tahu lomba manjat pinang nggak? Tahu 17 Agustus? Tahu. Gimana manjat pinang? Nah, lomba manjat pinang itu nggak apa-apa, kita yang paling kesian di bawah diinjak, betul nggak? Yang paling bawah diinjak, tapi nggak apa-apa diinjak pala saya silakan, asal kalau ente udah naik jangan lupa sama di bawah, betul apa enggak? Betul apa enggak? Udah nginjak minta bantuan kepada rakyat, tahu-taunya rakyat dilupain. Innalillahi. Ya Allah, malah ada yang mau piting. Ini kebanyakan makan kepiting kali ini. Innalillahi. Lihat Nabi Muhammad. Malu kita sama Nabi Muhammad. Nabi keluar dari surga ngeliatin kita ingin memberikan syafaat. Maka dari itu sungguh merugi orang ketika masuk surga nggak lihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita harapkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari ini takutlah kita kepada Allah. Jaga perasaan Nabi Muhammad SAW. Ingat, barang siapa yang menzalimi umat Nabi Muhammad berarti menyakiti Nabi Muhammad SAW. Belum lagi rapi itu ada lagi yang bikin sedih Nabi. Gak ada angin, gak ada apa, dia bilang keturunan Nabi terputus. Ada nggak orang yang beda tuh? Ada nggak kayak begitu? Gak usah heran. Zaman Nabi Muhammad masih hidup, dibilang udah terputus keturunannya. Muhammad abetar, artinya Muhammad terputus. Nabi diejek sama orang kafir. Muhammad abetar. Ketika itu Nabi sedih. Bisa ingatkan ya orang yang berkata seperti itu, ente buat sedih Nabi Muhammad SAW. Nabi sedih ketika anak lakinya meninggal semua. Nabi diejek, terputus keturunannya. Ketika itu Allah turunkan surat untuk menjamin keturunan Nabi Muhammad. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal. Apa kata Allah? Ya Muhammad, sesungguhnya mereka lah yang terputus keturunannya. Ibadah. Insya Allah. Nabi sedih. Ini orang yang bilang keturunan Nabi dari nasab Ubaidillah terputus. Ente pengen ketemu Nabi pakai wajah apa? Betul apa kagak? Insya Allah. Gue pengen tahu nih matinya gimana ini orang nih. Insya Allah. Ada kayak gitu tuh. Jangan harap kita dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu cintanya Nabi kepada kita. Lalu yang ketiga, yang pertama Imam Al-Ghazali mengatakan cari ulama yang betul-betul ngajak kita yakin kepada Allah. Yang kedua, cari ulama yang ikhlas. Dan ini kita punya imam besar luar biasa. Habib Rizik ditawarin duit triliunan, 1 triliun. Masya Allah. Tanya ke Maksum, tanya Habib Zaki. Untuk apa? Untuk supaya Habib Rizik diam aja, nggak bersuara. Dikasih duit 1 triliun, Habib diam aja, bet antum bet. Udah nggak usah menyerukan lagi dah, diam aja. Nggak usah melantangkan kebenaran lagi. Pondok pesantrennya saya bangunin. Insya Allah. Dikasih duit 1 triliun ditawarin. 1 triliun itu sama dengan 1000 miliar. Pernah lihat gak itu orang kasih duit segitu? Beli cendol tenggelam di tempat. Insya Allah. Betul apa kagak? Apa jawaban Habib Rizik? Habib Rizik mengatakan tidak. Demi Allah, jangankan 1 triliun, 1000 triliun pun kau tawarkan kepada aku tidak akan diam untuk melawan kebatilan ibadah Allah. Subhanallah. Takbir. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, cari ulama yang kayak bagaimana? Ya ada hukum ilat tawadu, ngajak kepada kita untuk tawadu, kagak sombong. Kagak sombong, rendah hati. Masya Allah. Kita lihat imam besar kita Habib Rizik, mau tamu model apa juga diterima. Betul apa enggak? Enggak kayak sekarang. Baru masuk TV doang udah sombongnya 17 setan. Masya Allah. Saking sombongnya jalan kagak mau injek tanah, kuntilanak kali loh. Jam berapa ini? Lanjut tapi udah deh. Dikit lagi, masih banyak penceramah. Itu yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, cari ulama yang tawadu. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, cari ulama yang mengajak kita kemana? Ya ada hukum minar rubbal dunia ila rubbal akhirah. Mengajak kepada kita dari keinginan dunia yang mengajak kita untuk keinginan akhirat. Kalau kita mengejar akhirat Pak Bu, insya Allah dunia akhirat kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Bukan berarti kita nggak boleh cari dunia, silakan cari dunia, tapi jangan menghalalkan berbagai cara. Jangan menghalalkan berbagai cara. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Imam Al-Ghazali, cari ulama ya ada hukum minal adawah ilal mahabbah. Cari ulama yang mengajak kepada kalian yang tadinya kita punya sifat permusuhan, dia mengajak kita kepada rasa cinta, rasa persatuan. Ini kita punya guru Habib Rizik, Masya Allah, seorang yang sangat toleran, seorang yang sangat betul-betul merangkul kepada siapapun. Karena ini media-media aja nih pada ngejelekin, betul apa enggak? Dibilang anti Pancasila, dibilang yaitu ingin mendirikan yaitu negara khilafah, dibilang yaitu benci kepada NKRI, dibilang yaitu benci kepada undang-undang dasar, dibilang yaitu tidak nasionalis. Di sini kita kasih tahu ibadah Allah, kita di sini yaitu mereka para ulama kita insya Allah tidak dirampok lagi cinta kepada Indonesia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bagaimana ulama kita yang membuat Pancasila? Ulama kita semua dari Kiai Haji Wahid Hasimnya, dari Kiai Haji Kahar Muzakir, itu ulama kita. Dan nggak sampai di situ, para habaib juga sangat berperan mencintai Indonesia. Betul atau tidak? Lihat ibadah Allah sejarah, bagaimana mereka para habaib kita, yaitu mereka memperjuangkan untuk membela yaitu negerinya tercinta, negara Republik Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, ketika dibacakan proklamasi sama Bung Karno, ketika itu ada ulama besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang memerintahkan untuk menaikkan bendera merah putih, sehingga 17 Agustus kita naikkan bendera merah putih atas perintah siapa? Atas seorang ulama besar Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ibadah Allah. Gak sampai di situ, kalau kita buka sejarah banyak lagi ibadah Allah.
banyak lagi. Bagaimana kalau kita berangkat ke Pekanbaru, itu ada namanya Kesultanan, itu namanya ada bandara airportnya Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim. Siapa Sultan Syarif Kasim? Seorang habaib yang bermarga bin Syahab, yang dimana ketika Indonesia merdeka, Sultan Syarif Kasim bin Syahab mewakafkan hartanya 60.000 golden untuk Bung Karno untuk pembangunan Indonesia, ibadallah. Gak sampai di situ, lambang negara yang kita tahu sekarang itu buatan siapa? Sultan Abdul Hamid Al-Ghazali. Betul atau tidak? Banyak ini sejarah. Ini sejarah, ibadallah, karena banyak sekarang orang ingin membenturkan antara kiai dengan habaib. Betul atau tidak? Habaib dan kiai selalu bersatu untuk cinta kepada Indonesia, ibadallah. Kita lihat dalam sejarah, sebelum ada Muhammadiyah, sebelum ada Sarekat Islam, tokoh-tokoh nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hosdokro Aminoto, mereka berjuang bersama habaib di dalam organisasi Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu organisasi pertama Islam di Indonesia, ibadallah, yang berpusat di Tanah Abang. Itu mengeluarkan tokoh-tokoh nasional, ibadallah. Maka dari itu kalau ada orang yang ingin ngadu domba kiai sama habaib, itu orang cerdas atau orang sakit nih? Sakit apa cerdas? Pantesan sakitnya nggak baik-baik sampai botak tuh palanya tuh. Betul apa enggak tuh? Dan gak ketinggalan, Habib Rizik punya seorang ayah bernama Sayyid Husin bin Syahab. Ini dalam sejarah kagak ada nih. Siapa itu? Sayyid Husin bin Syahab, seorang aktivis yang mana Habib Rizik punya orang tua Habib Husin bin Syahab, yaitu murid dari Habib Ali Kuitang, ibadallah, sebagai penterjemah. Dan Habib Husin bin Syahab ketika itu mengambil yaitu logistik dari gudang Belanda, diambil dari gudang Belanda, dibagikan kepada para pejuang-pejuang Indonesia, sehingga ketahuan sama Belanda, akhirnya ditembak pahanya sampai yaitu Habib Husin bin Syahab, yaitu sampai ditembak pahanya sampai yaitu tidak bisa jalan, dan akhirnya ditolong sama Ki Haji Nur Ali Bekasi, ibadallah. Saya mau tanya, ayah Habib Rizik pejuang atau tidak? Pejuang atau tidak? Ini ada orang-orang yang menghina habaib, orang-orang menghina Habib Rizik. Ini jangan-jangan bapaknya nggak jelas, betul atau tidak? Insya Allah. Itu tuh dari ulama yang kelima, yaitu mereka yang mengajak kepada cinta. Kita umat Islam, habaib kiai, nggak perlu lagi untuk dicurigakan. Kita sangat cinta kepada Pancasila, betul atau tidak? Kita nggak ridho kalau Pancasila ingin dirubah dari Pancasila menjadi Ekasila, Trisila. Innalillahi rajiun. Saking kita cintanya, di situ ketika kita merdeka, dalam undang-undang dasar kita disebutkan Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat Allah. Ini membuktikan jangan kita sombong. Pejabat, jangan kalian sombong dengan kekuasaan. Jangan kalian mentang-mentang punya segalanya, akhirnya menzalimi seenaknya. Betul atau tidak? Para pejuang kita itu gak sombong. Para pejuang-pejuang kita, mereka para pejuang kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, begitu juga banyak ulama dari Jawa Barat, yaitu pejuang-pejuang Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, begitu lagi banyak ulama dari Sabang sampai Merauke, pejuang kita dari nasionalis. Saking dia tawadhunya, dia gak sombong. Dia padahal udah mengorbankan hartanya, betul apa kagak? Dia padahal udah mengorbankan jiwanya, tapi saking gak sombong, di dalam Undang-Undang Dasar 45 di situ dikatakan Indonesia merdeka berkat atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini kalau model pejabat sombong, maka kayak Fir'aun. Kayak kenal Bu Fir'aun, Bu? Kenal nggak, Bu? Ada nggak di Tasikmalaya Fir'aun? Banyak ya. Fir'aun tuh orang pintar, Fir'aun tuh, tapi saya nggak dapat hidayah. Fir'aun itu kekayaannya luar biasa. Negara Mesir dibangun sama Fir'aun. Negara Mesir dibangun, gak cuma jalan tol dibangun. Baru bangun jalan tol pelabuhan, betul apa enggak? Insya Allah. Fir'aun kekayaan luar biasa, pengikutnya luar biasa, tapi Allah hinakan, ibadah Allah. Allah hinakan karena kenapa? Karena sombong. Siap.
Mudah-mudahan insya Allah karena masih banyak penceramah lagi, insya Allah dengan tema yang kita angkat ini, saya mau tanya di sini, siap satu komando kepada Habib Rizik? Siap satu komando kepada Habib Rizik? Kalau Habib Rizik A, kita siap untuk A. Habib Rizik B, kita siap B. Takbir. Mudah-mudahan para kiai kita juga diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.